Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama akan kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hidup sehat, sehingga dengan kesehatan inilah kita bisa bertakwa kembali dengan cara mengkaji ilmu asmaul husna. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Beliaulah Rasul Islam sedunia, mudah-mudahan kita tergolong umatnya di akhir hayat nanti. Allahumma Amin. Ya Rabbal alamin. Tema malam ini masih mengupas tentang surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Kenapa kita masih mengupas tentang Al-Quran atau isi Al-Quran atau hadis Al-Quran? Itu adalah perbuatan manusia yang kita harus dijalani agar kita jangan sampai kebingungan. Untuk ayat yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan dan yang besar dari Tuhan. Jadi gini, kenapa kok di zamannya Fir'aun anak laki-laki itu suruh disembelih atau dibunuh? Ya, karena dia tidak mau disaingi, tidak mau generasi penerusnya Fir'aun. Karena apa? Fir'aun itu sudah tahu bahwa anak laki-laki akan menjadi menjadi bebannya Raja Fir'aun. Makanya suruh dibunuh. Turunnya dari sebuah Al-Quran ini, ya kan, itu untuk menyadarkan akal manusia. Makanya Nabi Muhammad itu cerdas. Cerdasnya apa? Anak laki-laki itu yang mampu menyelamatkan kedua orang tua. Yang namanya Raja Fir'aun itu memang tidak mau mengaku yang namanya, dia mengaku sebagai Tuhannya, ya kan, nggak mau disaingi. Itu yang namanya Raja Fir'aun. Karena dia sudah tahu, takut sebetulnya. Takut kepada siapa? Takut kepada anak laki-laki generasi penerusnya. Karena dia tidak mau disaingi dengan siapapun. Makanya apa? Datangnya dari sebuah Nabi Musa itu untuk menyelamatkan umat manusia yang menyembah atau mengabdi kepada Raja Fir'aun. Nabi Musa itu sudah tahu bahwa manusia itu mempunyai Tuhan, bukan Fir'aun yang disembah atau yang mengabdi. Makanya kalau sekarang kan sudah menjadi kebanyakan sekarang itu Raja Fir'aun itu orang kafir. Kita kembali kepada diri kita sendiri, ya. Perjalanan kita, hidup kita
Yang namanya Raja Fir'aun itu kita memang tidak melihat adanya apa sejarah, tapi itu untuk semua kajian diri kita sendiri agar kita jangan sampai seperti Raja Fir'aun. Karena kita adalah manusia biasa, tiada daya dan upaya. Semua adalah miliknya Allah. Kita akan kembali juga kepada Allah. Tinggal tingkat kesyukuran kita. Kenapa kok diturunkan, ditulis di di Al-Quran? Itu ada sebenarnya untuk mengingat kita agar kita jangan seperti Fir'aun, karena sifatnya Fir'aun itu adalah apa? Kafir, tidak mengakui Tuhannya, tidak mengakui Allah. Dia mengakui Allah itu adalah diri sendiri, ya kan, Tuhannya itu adalah diri sendiri. Makanya kita jangan sampai sifat kita seperti Fir'aun. Dan yang kedua untuk ayat 50, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan. Nah, kalau kita sifatnya seperti kafir, memang itu tidak akan selamat. Kenapa? Orang kafir itu memang enggak bakal selamat dunia maupun akhiratnya. Seperti contoh ini Raja Fir'aun. Nah, dia mengejar Nabi Musa untuk merebut kembali umat-umatnya dia. Tapi apa? Nabi Musa itu untuk menyelamatkan siapa? Umat manusia. Agar apa? Agar terbebas dari penderitaan di kerajaan itu. Bahasa tegaliknya benar cakap blinger. Makanya apa? Adanya Nabi Musa menyelamatkan banyak orang, ya kan? Itu untuk menyelamatkan semuanya, agar generasi-generasi berikutnya itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Zamannya Fir'aun kita tidak menyaksikan, enggak bisa. Adanya apa? Sejarah. Kita ngambil sejarah itu, ya kan, untuk menyadarkan diri kita agar lebih baik. Agar kita apa? Jangan seperti Fir'aun sifat kita. Dan untuk yang selanjutnya, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Memang ini adalah ajaran